شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini satu fasal. Wa yuqatalu, dan diperangi ahlul bagi, siapa? Pemberontak. Bitalatati syara'ito, dengan 3 syarat. Penjelasannya, yang namanya ahlul bagi itu mereka kaumun, satu kaum, minal muslimina, dari orang-orang muslim, yakhrujuna, yang keluar, an ta'atil imamil haqqi, dari taat patuh pada imam yang hak. Alladhiya, nasoba, yang telah mengangkat pada imam yang hak. Siapa? Jama'atun amatul muslimin, yaitu jamaah, sekumpulan atau segolongan orang-orang muslim. Ini pemberontak. Wa yaqtani'una, mereka menolak an adaima. Menolak apa, Pak? Menolak melaksanakan perkara wajib yang wajib alaihim, atas mereka. Gitu. Jadi pemberontak itu garis besarnya adalah penentang negara, ya, penentang negara. Mereka tidak taat lagi terhadap negara. Pak Nyun Sewu, kita ini punya negara, ya, kita ini punya negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai rakyatnya wajib taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada di negara kita, bukan negara lain, ya toh, bukan negara lain. Nyuwun sewu, Pak, di negara kita ini negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemimpin-pemimpin yang kita pilih ini, dari presiden, terus siapa, Pak? Kalau presiden itu apa bilangnya? Legislatif, ya? Yudikatif, apa namanya? Eksekutif. Ada eksekutif. Kalau legislatif itu MPR DPR. Kalau yudikatif itu hukum, ya, hukum kayak hakim, jaksa, dan sebagainya. Dan negara kita ini berdasarkan hukum, ya toh. Siapapun orangnya yang bersalah itu akan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Siapapun, presiden salah, ya dihukum. Menteri salah, ya dihukum. Bupati, apalagi gubernur, DPR, pokoknya kalau dia terbukti bersalah maka dihukum, gitu, ya toh. Ini negara kita, bukan hanya orang kecil, walaupun kadang-kadang memang kenyataannya kalau orang-orang gedean itu susah dihukum biasanya, kadang-kadang, ya toh. Kalau orang-orang kecil itu gampang dihukum karena apa? Ya begitulah. Tetapi yang berlaku itu bukan hanya di negara kita, Pak, bukan hanya di negara kita.
Negara-negara ono juga begitu. Ono ya main bukan ono aja dah. Namanya juga manusia gitu loh. Kembali ke pembahasan ya. Negara kita ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ya toh. Itu Undang-Undang Dasar, namanya Undang-Undang Dasar itu berarti dasar. Di antaranya Undang-Undang Dasar ini di dalamnya terdapat tiap-tiap negara berhak mendapatkan hukum yang sama, yaitu kan tiap-tiap negara, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Itu kan ada kan? Tiap-tiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu tuh yang dasar-dasar. Tiap-tiap warga terus apa namanya? Fakir, miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Itu kan Undang-Undang Dasar 45. Apalagi bumi, air, tanah dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya dulu apa lupa kayak gini. Dulu apa? Sekarang udah lupa. Jangankan kayak itu. Dulu itu saya betul-betul Pancasila apa? Dulu. Ya tahu sekarang hafal. Ya tahu. Nah ini negara kita. Lah kok jenengan itu gak taat, gak patuh, itu dahnya pemberontak Pak. Cuma kalau sendiri enggak. Nah, ini kaum itu kaum itu banyak orangnya, ya 10 orang lah gitu, ya toh. Ini dianggap pemberontak. Nyuwun sewu, negara kita ini punya aturan. Aturannya apa di antara kita? Tiap-tiap warga negara wajib bayar pajak, ya toh, pajak. Wah, negara kita ini kan banyak pajaknya. Pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penghasilan, pajak dan lain sebagainya. Banyak pajak-pajak. Dan itu memang sudah tertuang di undang-undang. Kita sebagai warga negara wajib taat dan patuh. Jenengan gak bayar zakat, gak bayar pajak, ya termasuk jenengan itu istilahnya ya bakar gitu loh, ya toh bakar. Kadang-kadang orang begini loh Pak, membanding-bandingkan kayak Farel aja, Farel juga wong ini kok dibanding-banding gitu. Kita banding-bandingkan. Padahal orang yang banding-bandingkan kadang-kadang nggak pernah ke negara yang dia banding-bandingkan dengan negara kita. Ini masalah Pak. Ada yang ngomong, wah negara kita itu negara togut, ya itu kan ada yang ngomong gitu. Negara togut, ya kan, masak pajak dipungut. Padahal negara A itu nggak mengumpulkan pajak loh katanya. Dia nggak paham dengan negara A, padahal negara A atau negara B gitu ya, itu pajaknya lebih gede daripada kita. Itu masalah. Ini yang bikin kisruh negara kita, ya toh. Nah makanya taati Pak, taati. Walaupun di zaman Rasulullah itu pajak itu atau upeti itu berlaku untuk orang kafir, ya, yang hidup di darul Islam. Ya gitu Pak, bayar upeti istilahnya zaman dulu gitu. Tetapi kan aturan itu, aturan yang berlaku waktu itu. Dan sekarang ketentuan yang berlaku itu di negara kita seperti ini. Kita yang ikut Pak. Nyuwun sewu Pak. Eksekutif, badan eksekutif negara kita ini nggak bisa apa-apa kecuali disahkan oleh badan legislatif. Gitu loh. Bikin undang-undang, bla 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 bla. Kalau DPR, MPR kagak nyetujuin, kagak jalan Pak. Kagak jalan. Gitu loh. Pak nyuwun sewu. Kalau di negara Arab Saudi ini kerajaan. Kerajaan itu apa kata raja? Apa kata raja? Gak dibicarakan lagi. Pokoknya apa kata raja. Makanya Bapak kan, nih kayak saya lagi apa namanya ini? Lagi misi pengajian gini.
ternyata nyinggung sedikit aja raja. Kadang-kadang setiap pengajian begini ada polisinya yang pemakai preman yang kita nggak tahu, namanya Pak Intel. Udah foto jepret ditangkap, penggal kepalanya, nggak ngeri? Ngeri. Ini kadang-kadang dibuat, gak seperti negara nono. Pernah orang Iran 60 orang dipancung bareng-bareng. Tuh, gara-gara apa? Padahal ngerasain Pak, ngerasain negara. Ulama ngerasain raja. Ini kan sekarang apalagi Muhammad bin Salman ini raja, sebagai pengganti raja nantinya. Karena pangeran mahkota kan dia, sang pangeran. Itu kan sekarang mulai kayak diskotik dibuka di sana, gitu. Apalagi perempuan Arab itu sekarang boleh nyopir. Dulu nggak ada, nggak boleh nyopir, ya, dan sebagainya. Nah itu kalau kita nih kayak saya ngomongin misalnya saya orang Arab gitu, atau saya ceramah di Arab gitu, ngomongin, ada yang laporin Pak, ditangkap, kagak pakai hukum Pak, langsung dipenggal kepalanya. Kalau di kita kan di kita enggak Pak, kita harus proses hukum, ada pengacara dan lain sebagainya. Ya Allah, kadang-kadang nggak jadi dihukum, ya kan? Bahkan sekarang ada aturan baru yang rancangan undang-undang baru ini, katanya kalau mau dihukum gantung, dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kalau emang dia baik lagi, kagak. Itu ada yang kayak gitu. Di negara kita itu enak orang. Makanya kita ini perlu bukan hanya iman saja, tetapi aman. Percuma imannya kuat, tetapi nggak aman negaranya. Percuma. Suriah itu imannya, masyarakatnya luar biasa Pak, keimanannya luar biasa Pak, tapi kagak aman negaranya. Ya kagak aman, ngeri. Kalau kita kan ya Allah bisa ngerokok bareng, ya Masya Allah, jalan-jalan, nggak seperti di Indonesia. Saya bolak-balik ke Arab Saudi itu nyari tempat buat rekreasi, susahnya minta ampun. Karena katanya Taif itu Taif itu satu kota tempat banyaknya rekreasi, ya toh. Masya Allah, betul, saya ke sana. Ketika saya ke sana, ternyata tempat-tempat rekreasi itu nggak ada bedanya dengan kayak di Cipas gitu. Jadi ada jompitan, jompitan kayak anak-anak TK gitu. Ya Allah, apa indahnya ini mah. Kagak ada seperti Jepang kayak gitu, tidak ada. Aduh, makanya saya udah maaf. Waktu itu kita mau masuk melihat semacam kayak kalau kayak kita itu ini loh, kayak di mana taman mini naik gondola ya, kereta gantung. Ya pokoknya kita masuk kayak di Dubai gitu Pak. Gak kira-kira masuknya Pak, berapa real waktu itu? Kalau dirupiahkan 700.000 atau 800.000 gitu kalau dirupiahkan. Padahal Bapak begitu doang Pak, ya kan? Makanya kalau nggak cocok dengan saya sih nggak apa-apa dengan. Tapi kalau saya sih, Masya Allah, bersyukur sekali saya tinggal di negara Indonesia ini. Bersyukur betul, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau lahirkan hamba di negara yang luar biasa makmurnya ini. Ya toh, ya ini. Baik, kembali ke pembahasan. Jadi jaringan harus patuh Pak, taat Pak, pajak itu ya harus bayar. Ya toh, itu aturan apa? Ya, BPJS ya harus bayar. Itu aturan apa? Nyuruh saya loh, Bapak itu jangan terus jualan ini antek-antek pemerintah, ngomongnya begitu lagi. Kan jelas. Ini saya menjelaskan apa adanya. Siapapun presidennya, karena
dan wajib kita patuhi. Ini loh Pak. Hum qaumun minal muslimin yakhrujuna an ta'atil imamil haq. Imam yang hak itu siapa? Alladzi nasabahu jama'atu amal muslimin. Yaitu imam yang hak, imam yang benar itu adalah imam yang dipilih oleh sebagian besar rakyatnya. Nyuwun sewu Bapak Jokowi sekarang nih. Ya kan? Ini kan dipilih. Siapa yang pilih kita semuanya ini? Walaupun mungkin jenengan nggak pilih Pak Jokowi dulu, tetapi karena jenengan ini sekarang ada dalam pemerintahan Pak Jokowi, jenengan wajib taat dan patuh apa yang katanya Pak Jokowi. Begitu, ya kan? Bahkan di dalam hadis itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab hadis yang lain, walaupun pemimpin kita seorang budak hitam, legam, bodoh sekalipun, tetapi karena itu pilihan kami sampai semua yang wajib dengan taati. Gitu, ya toh? Dan ini yang bikin kisruh kan enggak? Gara-gara udah gak pilih calonnya, dendamnya kemana-mana terus pakai. Ini yang bikin rusuh. Ya nanti kalau udah 5 tahun mau diganti ya diganti, gitu aja gampang tuh. Gak usah rusuh lah, gak usah kisruh maksudnya, ya kan? Nah ini nyun sewu Pak, nyun sewu dengan itu saat ini pro Jokowi. Saya siapapun presiden ya Pak, siapapun. Dulu Pak SBY saya mah kagak, Pak Harto siapapun lah, Pak apalagi Gus Dur memang istri saya itu Gus Dur, ya kan? Nah itu saya terpatuh taat kagak pernah, ya kan? Makanya kalau jelek-jelekin pemerintah itu ya salah dengan itu, menentang apa baik orang katakan Nabi ini, ya tak baik. Tahun 2024 aja mau ganti Pak, dan jenengan pengen pemimpin siapa ya pilih yang pemimpin jenengan itu. Ya sekarang pemimpinnya siapa, taati, patuhi apa yang menjadi aturannya. Nah sekarang jenengan itu menjadi apa namanya? Sekarang pemimpin kita ini kan Pak Jokowi misalnya ya, bukan misalnya, emang sekarang kan Pak Jokowi. Dan jenengan kok ngikutin aturannya Pak Harto, ya nggak benar sampean. Beda aturan. Apalagi ikut aturannya Pak Soekarno, ya beda aturan. Ngono loh, ya toh. Yang penting negara kita ini aman. Udah aman, biar kita ini meningkatkan iman kita semakin kuat. Kita kembali ke pembahasan. Jadi pemberontak negara itu wajib diperangi. Kalau bermakna kotil, bermakna dibunuh, wajib dibunuh gitu. Coba nanti di sini Pak Kakak Pak, nanti di belakang ini ada pembahasan nggak semuanya wajib dibunuh, ya toh. Nyuwun sewu, di negara kita ini ada pemberontakan toh. Jadi dengan sekarang nggak ada pelajaran PSBB sih. Dulu waktu masih zaman saya ada apa Pak? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB. Bapak ngalami? Berarti Bapak udah tua juga gitu. Ya toh? Ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Itu semuanya udah dihapusin. Makanya zaman sekarang gara-gara PSBB dihapuskan udah kagak ada lagi. Masya Allah, zaman sekarang anak-anak gak kenal yang namanya keumuman, gak ada yang kenal namanya Cut Nyadin, gak ada yang kenal yang namanya Cut Cik Ditiro. Wah, cut itu orang Aceh, gitu. Gak ada kenal namanya bahasa asal itu pejuang juga itu pahlawan Pak, gitu. Gak ada yang kenal loh. Angel. Coba ditanya anak-anak sekarang Pak, pahlawan revolusi siapa aja? Gak ada yang tahu. Tapi ketika ditanyain, siapa anaknya Raffi Ahmad hafal semuanya Pak. Ya toh, apa? Siapa bapaknya Ayu Ting Ting, ngerti kabeh Pak. Gara-gara apa? Karena di media sosial yang digembar-gemborkan, yang dikenal-kenalkan adalah artis-artis itu. Mereka nggak kenal pejuang-pejuangnya. Padahal negara yang besar, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Ya toh? Ini wah, ya udah ngerti lah. Itu kan aturan
peraturan zaman sekarang kita ngikut banyak. Ya, ini bicara dulu ada pemberontakan apa yang Bapak tadi kan? Pemberontakan DITII, Permesta, PRRI itu kan, PRRI, pemberontakan Kartosuwiryo, pemberontakan G30 SPKI, itu lanjutan DITI. DITI itu bagus singkatannya Pak, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. DITI ada Islamnya kan, bagus, tapi pemberontak dihabisin makanya. Karena Indonesia itu walaupun negara demokrasi Pak, tetapi sebenarnya ngikutin apa yang dicantum di dalam hukum syariat. Bahkan kata Mbak Maimun Zubair, negara yang paling bersyariat itu ada di Indonesia. Ya Allah, ini kata Mbak Mun, saya nyakin Mbak Maimun aja, Mbak Mun almarhum, al-maghfurun, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kata Mbah Maimun, kan putra-putranya bayar sekolah di Mesir, ya tahu? Beliau bilang di Mesir itu anak-anak walaupun sana Islam loh Pak, Islamnya kuat, kental, berdasarkan itu ditanya rukun Islam aja anak-anak kagak ada yang tahu. Rukun Islam, rukun iman kagak ada yang beres. Jadi ini makanya kata Mbah Maimun, negara di dunia yang bangun udah kemana-mana Pak. Gak diragukan lagi beliau itu udah ulama dunia, maksudnya kemana-mana. Kalau Arab makanya ada yang bilang bangun itu tiap tahun pergi haji. Mbah Maimun ada yang ngomong beliau itu udah haji tau dari sejak umur berapa tahun, 15 tahun atau berapa sampai beliau wafat berapa kali, gak hitung Pak. Ya toh, itu Mbah Maimun. Walaupun ada yang menyangkal, sebenarnya menyangkal dari keluarga biar tidak di ini gitu sebenarnya, ya kan? Mbah Maimun, Mbah Maimun kan muridnya itu udah jadi kiai semua Pak. Murid-muridnya Mbah Maimun itu dari kiai kabeh. Termasuk guru saya kiai saya itu muridnya Mbah Maimun. Ada 3 lagi kiai saya itu yang jadi muridnya Mbah Maimun. Ya toh, Mbah Maimun Zubair. Ya Allah, makanya negara kita ini nih, anak-anak sekolah kita nih masih sore kan banyak yang di TPA ya Pak. Di TPA pada ngaji, ditanyain rukun Islam, wah bredek Pak. Rukun iman, bredek Pak. Bapak bisa lihat anak-anak Arab ditanya tentang rukun Islam, ketik aja tak pada bengong. Siapa Nabi Musa? Bengong. Tuh, padahal negara Arab. Kenapa? Karena mereka dibatasi pendidikan gak seperti ini, kita bebas. Karena negara sana itu betul-betul dibatasi, kagak ada banyak perkumpulan gitu, ya toh, susah. Nah, ini bukan saya karena apa saya menceritakan ini biar jenengan makin cinta pada negaranya sendiri. Orang sana pengen jadi negara orang sana. Lah orang Arab aja pengen jadi warga negara Indonesia apa? Buktinya apa? Bogor banyak orang Arab Pak. Walaupun kawin kontrak, yang penting kan banyak orang Arab itu Pak. Ya toh? Tapi bukan hanya di situ. Itu kan yang jeleknya, nggak semua orang Arab begitu Pak. Jangan Arab kalau jangan apalagi benci Arab, naudzubillah min, jangan sampai. Arab itu adalah tanah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai terbersit sedikit pun jenengan itu benci sama negara Arab. Berarti kalau jenengan benci sama negara Arab, bukan Arab Saudi maksudnya, Arab Saudi. Kalau Arab kan banyak, negara Arab tuh banyak, negara Arab tuh banyak. Jangan. Tapi ini yang kita omongin itu yang jelek kayak gitu, ada yang jelek itu oknum lah bilangnya begitu. Ada nggak negara kita orang Arab satu kumpul itu banyak, dia Ampel itu orang-orang Arab banyak Pak, udah jadi asli Indonesia. Habib keturunan itu rata-rata udah dari Arab kan, dari Yaman, ya toh. Di Condet itu banyak orang Arab. Di mana lagi Pak? Di mana? Ya yes, pokoknya banyak. Mereka itu
senang tinggal di Indonesia. Nggak kok jenengan pengen jadi orang Arab itu agak balik jenengan, ya toh? Saya pengen jadi orang Arab biar pinter bahasa Arab. Lu orang Arab aja pengen pinter bahasa Indonesia, Pak. Di mana di Arab itu ada course of Indonesia, kursus bahasa Indonesia itu, ya kan? Dan jenengan kok bangga banget. Karena apa? Bahasa Arabnya Arab sendiri itu bukan bahasa Arab kita begini kagak, bukan bahasa Arab Al-Quran kagak, atau hadis kagak. Bahasa Arabnya adalah bahasa Arab Sukyah. Sukyah itu bahasa Arab pasaran. Itu susah mengerti, Pak. Kecuali dengan tinggal di sana setahun 2 tahun baru bisa. Karena nggak sama dengan bahasa ini Arab, bahasa kita bukan, beda. Ya. Kita lanjutkan. Maroko kalah ya. Kemarin itu juga ya Allah. Saya sebenarnya mohon maaf ini juga komentar doang. Dengan mau suka atau kagak, ya silahkan lah ya. Maroko main pada baca tahlil yasin segala macam. Ya kan ada yang apa istighosa. Menurut piye karepe? Saya nggak setuju, Pak. Nggak setuju. Ini apa loh ya? Apa jenengan ini? Nggak setujunya kenapa? Nek Maroko kalah, akhirnya ujung-ujungnya gua percuma istighosa. Akhirnya begitu. Istighosa direndah-rendahin. Ya kan? Akhirnya tentara Allah kalah dong kayak begitu caranya. Nah ini bukannya saya melarang itu kan bukan. Akhirnya ujung-ujungnya wah ternyata kita kalah sama orang kafir ya, doanya ya. Nah begitu tuh. Udah didoain istighosa ribuan orang, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu istighosa untuk kemenangan Maroko. Piye? Akhirnya kalau Islamnya enggak ini udah doa teman sampai nangis-nangis ternyata kalah. Ternyata Islam begitu akhirnya Islam yang jelek. Ya kan? Boya jangan mau ngepan ya ngepan aja, nggak usah bikin-bikin kayak begitu, doain kayak segala macam. Pak Tuhan saya Pak, negara Indonesia ini didoain sedunia melawan Argentina ya wassalam Pak. Aduh, mau didoain istighosa semua seluruh Indonesia ini loh. Karena apa itu? Itu nggak ada hubungannya dengan akhirat adanya. Yang perlu didoakan itu yang berhubungan dengan akhirat. Paham ya? Nyuwun sewu ini jenengan tuh jangan salah paham. Emang nggak perlu. Nah itu loh. Nanti kalau menang tuh kita istighosa nih harusnya itu orang misalnya Maroko menang loh. Kemarin kan banyak istighosa kan. Wah harusnya Maroko terima kasih loh sama kita nih bos. Yo oh. Akhirnya kalau udah kalah, apa ini akhirnya jadi ejek-ejekan sama orang luar. Islam itu begitu doanya gak ada makbul begitu. Padahal gak ada hubungan. Kalau udah masuk, emang kalau udah didoain itu bola bisa melenceng Pak. Agak bisa. Aduh kadang-kadang bu ya cuma teman-teman banget menurut saya. Akhirnya apa nanti jadi Islam itu jadi bahan ejekan ujung-ujungnya, ya toh bahan ejekan. Kalau menang, gede dong. Itu gara-gara Yasin nih, tahlilan nih. Akhirnya kalau kalah, Yasin tahlil ini enggak. Akhirnya dianggapnya enggak mustajab. Itu yang maksudnya yang saya kurang setuju. Kalau jenengan seneng ya didoain dalam hati, terus muga-muga menang ngono wae. Nek istighosa ribuan terus pesantren istighosa ya. Akan naik kalah. Wis terus doane gedah. Terus begitu ujung-ujungnya. Ya toh? Nah ini komentar aja. Kan di Indonesia ini banyak komentar loh, banyak komentar. Jenengan memang cocok ya semoga, tapi saya bukan terus melarang jenengan istighosa. Ujung-ujungnya melulu Pak. Akhirnya ujung-ujungnya nanti Islam itu kalah ya ternyata sama doanya orang kafir. Itu ujung-ujungnya. Ojo ngono ya. Tapi ini dia ngomongnya gitu. Tapi kadang-kadang yang nyuruh kiai sih ya gimana ceritanya ya. Saya dulu pernah Pak main bola Pak. Ada main bola Pak. Kiai saya sebenarnya Mike Tyson Pak. Itu kiai saya senang
Wah, saya juga dulu tapi pinter di Tyson. Tapi kalau Mike Tyson seneng banget. Jadi kalau waktu main Mike Tyson sementara ngaji libur dulu. Libur dulu. Kadang-kadang ini mau pakai itu kalau ngajinya luar biasa. Tapi kadang-kadang kalau Mike Tyson main santri yang libur dulu nonton bareng Mike Tyson. Waduh, Mike Tyson. Ya tak? Ya nggak apa-apa. Kiai juga manusia toh. Kiai juga manusia pun kadang-kadang disalah-salahi juga. Nah kadang kiai ke mall aja dilarang pak, gue sangat. Maksudnya tuh, ya itu pernah saya ceritain ya. Saya pernah ke mall, sekarang udah lama banget pak saya ke mall. Gara-gara udah anak-anak pada di pesantren. Dulu waktu masih anak-anak di rumah ini, kalau tiap bulan ngajak jalan-jalan anak ke mall, kemana? Ke kolam renang gitu kan. Waktu masih anak-anak kecil, ketemu sama orang, mohon maaf pagi masih ke mall ya? Begitu. Dianggapnya ke mall itu suatu kecuali ke warung remang-remang, nah itu loh pak, tempat yang kayak gitu. Lalu ke mall emang dosa ya? Kadang-kadang nggak jelas kan. Lalu di mall kan awal dia butuh beli sabun, ya toh, beli ATK segala macam. Ya Allah, ini pandangan orang awam. Jadi kiai itu pengennya paling pesantren, kon ngaji, orang lagi jalan mall. Ya toh, ini pandangan orang awam. Masya Allah. Kecuali gini loh pak, kecuali gini, ketahuan kiai itu nyawer, itu baru kiai nyawer dia karena itu benar. Ya toh, lalu ini kiai ke mall piye karepe piye emang di mall ada apa? Ya toh, ini benar Pak, ini kisah nyata. Saya disalami loh, Pak Kiai masih ke mall toh? Begitu. Astagfirullah. Enggak boleh ke mall kita ini. Ya. Mendingan gak usah jadi kiai kalau begitu tuh, enggak boleh kemana-mana. Dimumpet bae omah wae, ya toh. Ini hanya di luar tema, ya di luar tema. Baik. Nah, wa yuqataluna, mereka menentang jama'atul muslimin pada keputusan kaum muslimin. Kita ini kan udah jadi keputusan bersama toh Pak, apa-apa itu. Terus ada penentangnya, terus banyak orang, itu namanya pemberontak. Nyuwun sewu, sedikit aja. Pemberontakan kita di ITI. Siapa yang jadi korban? Ulama Pak, para kiai. PKI, pemberontakan PKI. Siapa yang jadi korban? Kiai Pak. Di Solo, di Ngawi, Masya Allah, ribuan kiai santrinya habis total Pak. Saya diceritain sama mbah-mbah saya di Jawa Timur no. Pusatnya di mana? Di Ngawi no. Di Madiun. Madiun tuh. Siapa namanya? Siapa nama itu? Di Madiun sama jeneng Muso. Oh. Jenengan kalau pengen tahu riwayat PKI Pak, no, lihat no. Di mana no? Di Lubang Buaya. Jenengan pernah ke Lubang Buaya belum? Belum. Wes angel ada kuburan nih. Mosok berang-berang tahun di Lubang Buaya. Ya Lubang Buaya sekali-kali loh Pak, biar ngerti sejarah PKI. Saya udah berapa kali ke sana. Ya Lubang Buaya. Emang yang jadi Pak, ketika yang jadi korban para kiai, termasuk di Bojonegoro Pak, ketika yang di Bloro ada juga, ketika yang jadi korban para kiai, para santri ribuan disembelih Pak, dimasukkan ke dalam sumur, banyak kayak gitu, ya kan, dikali berantas itu, ya Allah banyak. Gak ada itu pembubaran PKI Pak, gak ada pembubaran PKI. PKI dibubarkan ketika para jenderal itu meninggal, wafat, dimasukkan ke dalam sumur 7 jenderal toh, padahal korbannya itu ribuan Pak, ribuan. Tapi karena orang kecil Pak yang mati biasa aja, tapi karena jenderal salah, akhirnya PKI itu dibubari. Itu kalau Bapak ngalamin PKI betul Pak? Ngalamin gitu? Tahun pintar ya? Maksudnya jenengan umur pintar? Jenengan umur pintar?
Berarti dia udah 15 tahun ya? Baik, 15 tahun juga orang gede sunat ya. Apa wis sunat maksudnya? Wis lulus SMP tadi ya. Masa ngeri ya Pak. Zaman ini ngeri. Dia biar makan sego angel Pak. Angel Pak. Ini kadang-kadang nggak jelas orang pengen zaman dulu lagi. Kan aneh toh. Kadang-kadang nggak jelas. Dan sekarang jenengan mau makan emang ada yang makan nasi jagung sekarang? Orang ada. Coba tanya Mbak. Apa? Bapak kan makan nasi jagung kan? Nasi gaplek. Gaplek tuh tambah gaplek Pak. Ya Allah, ini saksi sejarah Pak. Negara kita ini udah makmur loh. Ini kadang-kadang orang bersyukur ya orangnya. Angel tenang. Gara-gara 1-2 orang yang gak suka satu pemimpin sehingga dia provokator, sehingga kalau mereka marah negara kita hancur. Gak mustahil seperti Suriah gitu loh. Ya toh, ayo Pak, ayo kita bareng-bareng. Yang udah kita enak seperti ini, ayo kita ini jaga. Ya toh, jangan kena provokator. Nek jenengan gak suka sama pemimpin A, ya udah kita tahan 5 tahun, nanti kita jangan pilih lagi kalau emang gak benar. Ngono toh, enak gak? Udah gitu aja. Ya kan? Sampai lupa minum saya. Jadi terlalu semangat ini. Nyuwun sewu ya Pak. Nyuwun sewu yang gak suka. Ini karena ini ngomong pemberontak ini loh. Pemberontak ini sebenarnya. Udah ada susu. Waduh, ini di sini tuh yang ikut ziarah baru 2 orang loh. Pak siapa, Pak Alam sama Pak Iman. Buya yang lain itu sekali-kali ikut ziarah keluarga besar Al-Fatonia. Kalau Pak Edi, beliau ini alhamdulillah sejak ikut Jawa Timur, sekarang ikut lagi beliau. Ya. Kita ada 6 bis ini, Insya Allah. 6 bis. 4 bis sudah penuh Pak. 4 bis sudah penuh. Karena ini masih 2 bulan lagi kurang lebih, maka kemungkinan 6 bis kemungkinan, ya toh. Diajak istrinya lupa. Ini ada refreshingnya Pak. Ke pantai kita. Ada refreshingnya. Bukan ngomongnya jangan ziarah ke pantai loh. Salah lagi jenengan. Jadi kita ini ada ke pantai. Apa namanya Kejawanan. Kalau enggak ke gua, antara 2 itu. Kita intinya ada ziarah ke Syekh Hibah. Terus yang paling utama dapat ijazah roti pemudro. Itu loh. Ayo yang istrinya berdiajak, anaknya diajak. Masih lama, jangan bisa mikir juga apa manfaatnya ziarah dan sebagainya. Ya ayolah bareng-bareng ya. Kalau udah ketagihan ziarah Pak, seneng terus nanyain dulu pakai kapan ada ziarah. Begitu. Pak, ini infaknya kan 300.000. Bapak berangkat sendiri ke tempat-tempat yang saya tunjuk nih. Kuningan, Sembibak, ke Ciledug, ke Kejawanan, ke Gunung Jati, 300.000 cukup, mantap dengan. Susah, kok paling jalan aja udah selesai. Belum makan, belum apa. Ini kita kasih makan, kita kasih snack, terus dapat ilmu pastinya, ya toh. Kita bareng. Kalau saya cuma bisa mengajar, ya toh. Itu aja Bapak-bapak, semoga nanti kita bisa lanjutkan pengertian pemberontak, apa aja yang dilakukan pada pemberontak, nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Sekaligus mengingatkan hari Minggu ada acara zikir di Al-Fatonia, acara zikir Liwona, baca roti maulid manakib, zikir bersama dan doa akan bersama juga. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir di pesantren Al-Fatonia atau di majlis Al-Fatonia. Istrinya diajak karena ini sifatnya umum, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau Kiai Hasan Basri kan bapak-bapak saja, ya toh. Kalau ini umum Pak, ya. Besok Minggu jam 8 pagi sampai menjelang zuhur. Yang penting kita makan bareng baru pulang, ya. Itu aja sekilas info. Terima kasih. Kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu
abu laka bi ni'matika alayya wa aku bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi